ketemu. Iya, langsung ketemu. Oh, ini kabelnya yang di sini yang dibeli juga. Iya, kan juga. jualnya. Sampai ada miskin kan? Ayo. Kemarin begitu, iya. Langsung di saya. Langsung di kita. Karena sudah pernah kita. Lancar ya. Tidak begini jika belajar. Nah, selesai. Berarti saya yang naik atau TV-nya turun? Enggak, kan ada jadi kitabnya juga. Ini kan kalau saya cerita supaya bisa kita lihat. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa. Amma ba'd. Taib, kita di hari ini lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita di pertemuan yang kedua, membahas berkaitan dengan ilmu sharaf. Karena sebelumnya telah kita jelaskan bahwasanya kalau belajar bahasa Arab itu tergantung tujuannya. Kalau tujuannya untuk baca kitab, maka dua, yaitu nahwu dan sharaf. Tapi kalau untuk berbicara, maka belajarnya percakapan. Tapi sebenarnya orang yang belajar percakapan itu tidak lepas juga dengan nahwu sharaf. Taib. Yang pertama kita pelajari itu adalah ilmu sharafnya. Ilmu sharafnya. Dan sudah berlalu sebelumnya bahwasanya dengan ilmu sharaf itu kita bisa membentuk kata per kata. Jelas ya? Kita bisa bentuk misalnya berkaitan dengan pelaku. Contoh dikatakan nasara. Ya, menolong. Kalau orang yang menolong itu nasirun. Ya, tambah alif kemudian ubah harokatnya. Jelas ya? Jadi yang bertambah alifnya, berubah shotnya dan ro-nya, harokatnya. Kelihatan nih? Taib. Kemudian yang lain-lain juga seperti itu. Misalnya kita katakan ya, talaba, mencari, ya, menuntut, mencari. Ketika diubah, orang yang mencari bahasa Arabnya apa? Talib. Talibun. Jelas ya? Jadi sama polanya. Nah, yang disharaf, yang akan dipelajari dalam ilmu sharaf itu polanya. Paham ya? Tapi sebelum belajar pola, banyak pendahuluan yang harus dipelajari. Banyak pendahuluan yang harus kita pelajari. Jadi di ilmu sharaf yang di buku itu ada 4 bab. Ada 4 bab. Jelas ya? Bab 1, 2 dan 3 pendahuluan. Jadi bab 1 sampai bab 3 itu pendahuluannya.
Adapun bab 4 itu nanti inti sorofnya yang kita pelajari ini. Ya, nasara menjadi nasirun, talaba menjadi talibun, itu di bab 4 pi. Paham ya? Jadi pendahuluannya ini yang banyak. Karena kita tidak bisa langsung pelajari yang ini kalau tidak punya ilmu tentang pendahuluannya. Baik, yang pertama ini bab pertama cuma sedikit ya, 3 halaman saja ya, atau 4 ya, 4 halaman. Baik, al-babul awal, bab yang pertama, muqaddimatun fi ilmi sarfi, pendahuluan dalam ilmu saraf. Jadi dalam ilmu saraf kita belajar apa? Membuat satu kata. Ya, kita belajar untuk membuat satu kata. Beda dengan nahwu. Kalau nahwu itu kita belajar untuk membuat satu kalimat. Taib. Kalau saraf membuat satu kata. Dan dalam bahasa Arab yang namanya kata terbagi menjadi 3. Jadi kata itu terbagi menjadi 3. Itu dalam ilmu saraf, dalam bahasa Arab. Ya, ini sedikit. Kalau bahasa Indonesia itu banyak. Ada kata kerja, ada kata apa lagi dalam bahasa Indonesia? Kata tempat, kata sifat, kata benda, kata apa lagi? Kata tanya, kata tunjuk, kata apa lagi? Kata-kata mutiara. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab 3. Kata itu cuman 3. Jadi fokuskan di situ. Kata hanya 3. Yang pertama isim, jelas ya. Yang kedua adalah fiil, dan yang ketiga adalah huruf. Ya, ini 3 ini. Isim, fiil, dan huruf. Contoh rajulun. Nanti kita harus bisa bedakan ini isim atau fiil atau huruf. Qalamun, kitabun, daraba, harus dibedakan ini isim atau fiil atau huruf, begitu. Ala, hal, dan coba lihat itu berapa huruf? 1. Tapi 1 huruf ini satu kata namanya. Satu kata. Ya. Apa terjemahannya Apakah? Taib. Apa terjemahannya rajulun, qalamun, kitabun, daraba, ala, sama hal? Jangan diterjemah. Jadi kalau baru belajar jangan terjemah. Jangan apa? Diterjemah. Jangan pusingkan terjemahnya apa tadi itu kitabun. Tidak. Yang kita fokuskan apa? Ini isim atau fiil atau huruf. Itu intinya. Kalau tidak bisa bedakan itu tidak bisa lanjut. Paham ya? Ya, sekarang apa itu isim? Isim adalah kata yang memiliki makna. Memiliki makna dalam artian bisa diterjemah. Ya, bisa diterjemah langsung. Bisa diterjemah langsung. Karena ada kata yang tidak bisa diterjemah langsung. Contoh fi. Selama ini kita belajar fi artinya apa? Di dalam. Fi di dalam.
Ya, tapi kalau ada ayat amintum man fis sama, apakah kamu merasa aman dari Allah terhadap Allah yang ada fis sama? Apa kita bilang Allah di dalam langit atau di atas langit? Di atas. Nah, berarti berubah fi, kenapa di dalam jadi di atas? Nah, karena dia kata yang tidak bisa diterjemah langsung. Tidak bisa diterjemah langsung. Diterjemahnya dia tergantung bentuk kalimat, konteks. Contoh lagi min. Nah, selalu ini kita pakai min, artinya biasa apa? Dari. Tapi kadang bukan dari. Apa? Di antara. Ya. Di antara. Paham ini? Berubah terjemahannya. Berubah enggak terjemahannya? Berubah. Kenapa bisa? Karena dia tidak bisa diterjemah langsung. Beda seperti isim. Berarti fi dan min bukan isim. Dan tidak berkaitan dengan waktu. Kalau isim tidak berkaitan dengan waktu. Sekarang supaya lebih paham, ya, supaya lebih gampang, apa itu isim? Isim itu kata benda. Isim adalah kata benda. Ya. Baik yang konkret memiliki bentuk fisik maupun yang abstrak tidak memiliki bentuk fisik, seperti sifat, keterangan waktu dan selainnya. Contoh, lihat di bawah. Ini artinya contoh ya. Yang mim, sa dan lam. Contoh. Contohnya yang pertama, kitabun, buku, benda bukan? Benda, isim. Rajulun, laki-laki, benda bukan? Benda, hidup. Benda. Kan kita sudah belajar bahasa Indonesia, ada benda hidup, benda mati. Kemudian baitun, rumah, benda bukan? Benda. Asadun, singa. Singa benda bukan? Hewan. Benda hidup. Jelas ya? Benda hidup juga. Zahratun, bunga, benda juga bukan? Benda. Jamilun, iya, indah. Kata apa itu? Sifat. Ini tadi yang kita contohkan. Nah, seperti sifat. Nah, sama ini. Jamil. Jelas ya? Nadhifun, bersih. Nah, sama isim juga karena dia sifat. Kemudian syahrun, bulan. Bukan bulan yang di atas, bulan penanggalan. Ya. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Keterangan apa ini? Keterangan waktu. Jelas ya? Yaumun, hari. Keterangan waktu. Darbun, pukulan. Benda bukan? Pukulan. Bukan tangannya, pukulannya. Sifat. Bukan juga sifat. Keterangan waktu bukan? Bukan juga. Masih sulit toh membedakan isim? Masih sulit enggak? Masih sulit toh? Ya, makanya jangan terbatas di definisi. Jangan selalu nanti ketika ditanya cari isim yang muncul di kepalanya, oh kata benda. Jangan. Paham ya? Atau cari isim, dia cari apa? Kata sifat. Jangan. Ya. Caranya mencari isim itu dengan melihat tanda.
Inilah setelahnya tanda-tandanya. Kalau kata itu isim, ada tanda-tandanya. Tidak harus kata benda, tidak harus sifat. Contohnya darbun, bukan kata benda, bukan sifat. Apa artinya darbun? Pukulan. Itu kan bukan benda, bukan juga sifat. Paham ya? Tapi kenapa dia masuk di contoh isim? Karena ada tanda isim pada darbun. Jadi tanda-tandanya yang harus apa? Diperhatikan. Tanda-tandanya. Isim itu ada tandanya. Kalau ada tanda isim di suatu kata, maka kata tersebut jadi isim. Contoh, kita misalnya ya perempuan atau laki-laki. Laki-laki kan ada tandanya. Perempuan juga ada tandanya. Tanda jelas berbeda laki-laki sama perempuan. Nah, kalau ada tanda laki-laki pada satu orang, kita bilang dia apa? Perempuan. Laki-laki pasti. Paham ini? Jelas? Ya, ada orang haid. Saya tidak kasih tahu siapa. Saya tidak kasih tahu laki-laki atau perempuan. Yang jelas ini orang haid. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Ada yang bilang laki-laki? Tidak ada tak? Sama isim. Isim itu ada tandanya. Kapan ada tanda isim, maka otomatis dia isim. Mengerti? Baik. Tanda yang pertama adalah menerima tanwin. Kata tersebut menerima tanwin. Ini yang pertama. Sebagaimana contoh-contoh di atas. Ya, ada semua ndak tanwinnya? Kitabun, rojulun, baitun. Jelas ini? Darbun, ada tanwinnya ndak? Ada. Tapi tanwin itu yang mana? Itu yang di akhir, yang kadang ditulis begini, kadang juga ditulis dikasih apa namanya, topi begitu, atau dikasih ekor ini. Jelas ya? Ya, atau in, atau an in un. Jelas ya? Itu namanya apa? Namanya tanwin. Kapan ada kata punya tanwin, kata tersebut isim. Mengerti? Lihat, Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ya, dan seterusnya, ma khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin. Ajalin isim bukan? Kenapa? Ada tanwin. Musamman isim bukan? Isim. Kenapa? Ada tanwin. Apa artinya? Tidak tahu. Jadi biar kita tidak tahu artinya, kita tahu isim. Kenapa? Ada tanwin. Jadi gampang itu. Walladzina kafaru amma unzirul mu'ridun. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun. Isim bukan? Kenapa? Ada tanwin. Paham?
Biar kita tahu artinya, tidak kita tahu artinya sama ji, gampang. Kalau ada tanwinnya isim, paham? Fis samawat ituni, ini dibaca ituni ya, itu dalam kaidah tajwid, bukan utuni, bukan ituni. Ituni bi kitabin, isim bukan. Kenapa? Ada tanwin. Min qabli hadza au asaratin, isim bukan. Ada apa? Min ilmin, apa lagi? Isim. Paham? Ada tanwin isim, tidak ada tanwin sudah jangan. Paham? Taib, kita lanjut. Kalau tidak ada tanwin tapi ada tanda yang lain, yang kedua. Apa tanda yang kedua? Alif lam. Alif lam di awalnya. Jelas ya? Kalau tanwin kan di akhir, kalau alif lam di mananya? Di awalnya. Contohnya Al-Kitabu, ada tanwinnya tidak? Ada tanwinnya tidak? Tidak ada, Pak. Tapi ada al depannya. Ada apa? Berarti isim. Ar-rajulu, ada al? Ada. Meskipun tidak dibaca lamnya, karena kan sudah langsung masuk ke ra, tidak bisa memang dibaca. Jelas ya? Ar-rajulu, ini alnya ini. Al-baitu, ada tanwin? Tidak ada. Isim atau bukan? Kenapa bisa? Ada tanda yang kedua. Apa itu? Al. Jelas ya? Al-asadu, ada tanwin? Tidak ada. Tapi ada al? Ada, maka isim. Paham ya? Jadi tadi kalau ada tanwinnya maka dia isim. Kalau tidak ada, tinggalkan. Tapi kalau ada alnya, tidak ada tanwinnya, ada alnya, isim atau bukan? Isim juga, karena al itu tanda isim. Paham ya? Ya, jadi sudah dua ini. Nah, kita lihat contohnya. Hamim, tanzilul kitabi, ada alnya? Ada. Al-kitabi isim. Minallahi, ada alnya? Ada. Berarti lafaz Allah juga isim. Al-azizil, ada alnya? Ada. Berarti isim. Ada tanwinnya? Tidak ada. Isim enggak? Isim, tetap isim karena ada satu tanda. Al-hakimi, ada alnya? Ada. Paham? Ma khalaqana as-samawat, ada alnya? Ada. Berarti isim juga. Paham? Wal arda, al arda, ada alnya? Ada. Kalau kita dapat wa, itu wa-nya biasa tambahan ya, kata tersendiri itu. Jadi wa itu satu, al arda itu satu. Paham ya? Taib, dimengerti ini? Jadi kalau ada tanwin isim, tidak ada tanwin tapi ada al, isim. Tidak ada tanwin, tidak ada al. Tunggu dulu, belum, masih ada kelanjutannya tak? Tanda yang keberapa? Ketiga. Tanda yang ketiga. Yang ketiga didahului oleh huruf nida. Apa itu huruf nida? Panggilan. Huruf nida itu ya, wahai.
Ya. Kalau kita berdoa kepada Allah, biasanya ya Allah, berarti Allah isim karena ada ya sebelumnya. Jelas ya? Lihat, ya Muhammadu, ada tanwinnya? Tidak ada. Ada alnya? Tidak ada. Ada ya tidak sebelumnya? Ada. Sekarang isimnya yang mana? Ya-nya atau Muhammadnya? Muhammadnya. Kan ya itu namanya huruf nida, berarti isim atau fiil atau huruf? Itu ya-nya. Saya tanya dulu. Ya-nya namanya huruf nida. Isim atau fiil atau huruf? Huruf, saudara, namanya huruf nida. Hah? Huruf nida, ya-nya. Nah, sekarang isimnya yang mana? Yang setelah ya. Isimnya yang setelah setelah ya. Kalau ya-nya isim bukan huruf, bukan isim. Paham ya? Jadi saya ulangi. Tanda isim yang ketiga, jika isim tersebut didahului. Apa artinya didahului? Ada di depannya, sebelumnya ada apa? Huruf nida. Yang mana itu huruf nida? Ya, itu huruf nida. Ya Muhammadu, berarti isimnya yang mana? Muhammadnya. Kalau ya-nya huruf nida. Mengerti juga? Ya rajulu, mana isimnya? Rajulu. Kalau ya-nya huruf ya. Paham ya? Rajulu, ada tanwinnya, ada alnya. Terus kenapa bisa jadi isim? Ada ya sebelumnya. Ada huruf nida. Ya jamilu, yang mana isim? Jamil. Iya, ada tanwinnya jamil, ada alnya. Kenapa bisa jadi isim? Ada ya huruf nida sebelum jamil. Paham ya? Dimengerti? Jadi kalau ada tanwin, isim. Tidak ada tanwin, ada al, isim. Tidak ada tanwin, tidak ada al, tapi ada huruf nida sebelumnya, isim juga. Paham ya? Contoh, ada enggak di sini? Nah ini di sini ada. Atau di surah As-Saff ya. Coba lihat. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani. Tulisannya bersambung enggak? Bersambung ya. Tapi asal penulisan harusnya terpisah. Ini kalau kita lihat tulisannya bersambung begini karena model-model tulisan Al-Quran itu macam-macam. Ada yang disambung, ada yang tidak. Itu tergantung dari cara penulisan saja. Tapi pada dasarnya ini dipisah. Ya bani. Tapi coba saya cari yang lain yang terpisah. Nah ini terpisah. Nah disambung juga.
Ya, ketika muncul tadi terpisah. Coba antum lihat itu. Terpisah tak? Iya, ya Adam tersambung juga kayaknya. Ini qala ya Adamu. Mana ya? Tersambung juga. Jadi tergantung cara penulisan lah. Ya, kalau kita mau gampang lihat hadis saja. Taib hadis misalnya. Tunggu bentar. Nah ini kita lihat hadis. Karena di hadis itu kan banyak. Hadis itu banyak ya. Nah lihat. Dakhaltu ma'a abika Zaidin ala Abdullah ibn Umar. Fahaddasana. Ya, sekarang lihat ada ya. Ada enggak? Ada tak? Setelahnya ada kata Rasulah. Isim atau bukan? Kenapa bisa jadi isim dan tidak ada tanwin sama alnya? Ada ya sebelumnya. Paham? Contoh lagi. Coba lihat. Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam biqadah fasyariba minhu an yaminih gulamun asgharul qaum wal asyakhu an yasari faqala ya gulam. Gulam isim atau bukan? Tidak ada tanwin, tidak ada al. Ada ya sebelumnya. Paham ya? Dipahami sampai di sini? Ya Aba Musa. Aba isim atau bukan? Tidak ada alnya, tidak ada tanwinnya. Ada huruf nida. Paham ini? Jadi seperti itu. Berarti kalau di Al-Quran tersambung ya. Tergantung, lihat saja Al-Qurannya. Ya, kalaupun bersambung modelnya seperti itu tadi. Ada ya, baru ada lagi garis begini kecil naik begini. Taib. Kalau ya iblis ada enggak? Tersambung enggak? Tersambung juga. Jelas ya? Ya intinya di situ itu kalau kita baca, ya kalau kita baca itu ya-nya ada alifnya, alif kecil begini. Paham ya? Kalau dalam Al-Quran, cari miki Al-Quran yang terpisah ya-nya bisa tanji, lebih gampang. Taib. Kita lanjut. Masih bisa? Bisa ya? Satu lagi, selesaikan. Dua lah sama catatan. Taib. Yang nomor 4. Tanda yang keempat, kalau tidak ada al, tidak ada tanwin, tidak ada huruf nida, maka didahului oleh huruf jer. Apa itu huruf jer? Huruf jer ini semua yang dalam kurung. Ada ala, min, ila, fi, an, bi, satu huruf gitu. Li. Ini ala, min, ila, fi, an, bi sama li. Isim, fiil atau huruf?
huruf, namanya saja huruf jer. Paham ya? Kalau ada ala, maka setelah ala isim. Ada min, setelah min isim. Contoh, alal kursi, yang mana isim di situ? Setelah ala, kursi. Kenapa bisa kursi jadi isim? Ada huruf jer sebelumnya, sama ada satu lagi ya, ada al. Jelas ya? Minal masjidi, yang mana isimnya? Al masjidi. Ada min sebelumnya, ada al. Itu min atau mina? Min atau mina? Kasih besar kan? Min atau mina? Mina. Sedangkan huruf jernya apa? Min. Kenapa di sini mina? Iya. Coba Miki kasih min. Bagaimana Pale cara bacanya? Mil masjid. Mil masjid. Bisa dibaca? Bisa dibaca? Bisa. Tidak bisa. Makanya di fathah minal supaya gampang dibaca. Takkan tidak mungkin mau dibaca Mil masjid. Paham ini? Jadi ini min. Tapi kenapa dikasih a? Supaya bisa dibaca. Kalau tidak dikasih bagaimana mau dibaca? Baik. Kemudian ilal madrasati. Mana isimnya? Madrasati. Karena ada ila dan ada apanya? Al. Fis sayyarati. Mana isimnya? As-sayyarati. Anin nabi. Mana isimnya? An-nabi. Bil qalami. Mana isimnya? Ini kalau bi yang satu-satu huruf itu tersambung dengan isim. Al-qalam. Kasih bi, bukan bi al, tapi a tidak dibaca lagi. Bil qalam. Saya ulang. Misalnya al masjidi. Al masjidi. Kasih bi, jadinya bil masjidi. Binya disambung. Binya apa? Disambung. Kalau kita lihat tersambung begini, ini seperti berapa kata? Seperti satu. Tapi sebenarnya dua. Satu mana? Bi. Yang kedua mana? Al-masjid. Jadi jangan jangan terkecoh. Bi itu satu. Kata setelah bi itu lain lagi. Ya lihat di Al-Quran kan banyak sekali itu. Ya. Misalnya ma khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi. Berapa kata ini bil haqqi? Dua. Satu binya, yang kedua hapus mi binya, jadinya al haq. Paham? Paham? Wa ajalin musamma. Terus mana lagi yang ada binya? Ya, ituni bi kitabin. Bi, ada bi? Berapa kata ini bi kitabin?
Nah tersambungi, ya memang tersambung, tapi bi-nya itu huruf jer. Kitabin itu isim karena ada huruf jer bi ta dan ada tanwinnya. Mengerti ji? Kemudian yang terakhir ada li. Contoh linnasi. Nah, ini lebih parah lagi. Ini bukan menghilangkan harokat a, tapi nahapus mentongi a. Nahapus mentongi. Misalnya an-nasi, an-nasi. Kasih li. Bagaimana caranya dikasih li? Hapus dulu a, baru tambah li. Linnasi. Itu kalau li. Jadi bi sama li beda, tidak silangsungan. Kalau bi hilangkan harokat a, kalau li hilangkan a. Paham ya? Contoh lagi, Allahi, atau jangan yang itu. Itu dua dia hilangkan, khusus itu ya. Contoh misalnya kita bilang ya, al-haq tadi misalnya, al-haqqi. Kalau ada bi, apa yang dihapus? Harokatnya saja, harokat hamzahnya. Ya, jadinya apa? Bil haqqi. Kalau bukan bi tapi li, apa yang dihapus? Ya, hurufnya. A-nya dihapus mentongi, baru dikasih li. Lil haqqi. Jelas ini? Taib. Taib itu kalau li. Coba lihat ini. Bacanya apa? Lilladzina. Sekarang lihat ini. Bacanya apa? Alladzina. Ada a-nya depan tah? Ada tah? Kasih li, mana a-nya? Lanyak. Lanyak. Paham ini? Alladzina. Ada li jadi lilladzina. Ini mau bandingkan dua. Nah, lihat. Tah? Mengerti Megi? Kalau li, iya. Jadi seperti itu. Terakhir catatan, jika suatu kata hanya bisa menerima satu tanda saja, ada isim, dia cuma punya tanwin, isim. Ada kata cuma punya tanwin, maka dia isim. Atau ada kata cuma punya al, maka tetap isim. Atau ada kata cuma ada ya sebelumnya, huruf nida, isim atau bukan? Ada kata cuma punya huruf jer. Ya, contoh li fir'auna. Falamma jaa as-saharatu qalu li fir'auna. Ada alnya? Fir'aun ada alnya? Ada tanwinnya? Ada li-nya? Li huruf jar ada? Ada. Berarti fir'auna isim bukan? Tetap isim. Paham ya? Taib. Jika dia cuma punya satu tanda, maka dia kata tersebut
Pasti. Apa maksudnya pasti, Pak? Anu nasai. Jangan ragu. Paham ya? Jangki 50-50. Isim bukan ya? Dibuka lagi catatannya, isim bukan ya? Isim. Paham ini? Dan lihat, jika suatu kata hanya bisa artinya apa? Harus ada atau tidak? Saya bisa beli helikopter sekarang, tapi ada enggak sekarang? Enggak ada. Paham ya? Ya, ini kan panitia tidak sediakan air. Saya bisa beli air. Ada airnya. Paham? Paham maksudnya? Duduk. Paham maksudnya? Jadi artinya, meskipun tanda tersebut tidak ada, selama bisa, maka dia pasti. Saya kasih contoh ya. Ya. Lihat misalnya tadi di surah Al-Ahqaf, itu bagus contohnya, di awal-awal dia banyak. Mana lewat ya? Belum. Lihat Hamim tanzilu, ada tanwinnya, ada alnya, ada ya sebelumnya, ada huruf jar sebelumnya, ada tanda isimnya? Tidak ada. Tanzilu ada tanda isimnya? Tidak ada. Tapi pertanyaannya satu, bisa ndak? Nah, cari nih di surah lain. Tanzil di surah Ibrahim kayaknya. Ini di surah Al-Hadid, tanzilun min rabbil alamin. Tanzil sekarang punya tanwin? Punya. Berarti ini isim bukan? Isim. Tanzil yang tadi ada tanwinnya? Tanzil yang tadi ini ada tanwinnya? Tidak ada. Tapi bisa enggak? Bisa. Di ayat lain ada tanwinnya. Paham maksudnya? Di ayat yang lain kan ada tanwinnya, tak? Ada. Berarti tanzil di sini isim bukan? Isim. Kenapa? Bisa menerima tanda isim. Sudah paham? Seperti itu. Jelas ya? Nah, ini banyak contohnya. Ini jadi tanzilan. Ya, an dia. Jadi isim juga. Dimengerti catatannya itu catatannya penting sekali. Penting sekali itu. Jadi kita bisa tahu ini isim atau tidak. Ya, tapi tentunya yang masalah bisa tidaknya harus banyak-banyak baca Al-Qur'an toh. Kita lihat oh ini isim atau tidak. Tapi sekarang lihat di Al-Fatihah. Ya, bismi. Bi-nya apa? Huruf apa? Huruf jar. Berarti isminya isim atau bukan? Isim. Allahi isim. Kenapa bisa? Ar-Rahmani isim. Kenapa bisa? Ar-Rahimi kenapa bisa? Ada Alhamdu lillahi isim. Linya apa? Huruf jar. Paham ya? Rabbi ada tanwin, ada al, ada ya, ada huruf jar sebelum Rabbi? Tidak ada. Yang ada Allah. Paham ini? Sebelum Allah li. Paham ya? Jadi Rabbi isim bukan? Isim. Kalau kita berdoa ya Rabbi,
Paham ya? Mengerti juga? Al-alamin isim bukan? Isim. Kenapa bisa? Al dan seterusnya. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Ya, nanti dikasihkan tugas. Berapa nomor tugasnya? 1. Jangan 1 dijali. Iya. 1 betul. 1 beranak. Soalnya 1 cari 5 isim. Jadi 5. Cukup dulu ya. Sampai di sini, insyaallah taala akidahnya nanti di bulan kedua baru kita mulai. Fokus dulu di sini. Jadi nanti ketika kita belajar akidah, aku tanya maki isim bukan? Ya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Nondam maki ada lu. Ya, abu. Ya. Ai bisa menjadi bisa tidak berteman. Tidak mengabsen. Absennya. Iya. Bagus diingatkan, mana itu kemarin? Iya tahu. Mana itu absennya? Aku lupa nih. Di sini. Ayah. Hasbi ada ya? Sulaiman. Ada mana? Ayah. Taib. Ibnu ada ya? Terus Denjalling ada. Dentutu, Abu Akif, ya. Erwin, ya. Irwan, Taib. Abu Fatir, Idan, Taib. Sapri, Taib. Nabil, ya. Isafuddin Ismail. Tidak salah jenama ada Pak, di sini kutulis. Ishaf. Pakai H ya. Taib. Siapa lagi? Iya, ini dulu. Ishadi. Ishadi. Taib. Kita ini iya, Bapak. Taufik. Saya salah dengar tadi, kukira tauhid. Tapi pakai kakui. K. Yang benarnya kui. Cuma nanti itu dalam bahasa Arabnya ji. Kita Rahmat. Rahmatullah. Ya. Terhapus. Siapa lagi yang baru? Siapa? Bin Ma'il. Deng Ma'il. Ngapa bin Ma'il? Deng Ma'in. Iya. Siapa lagi? Itu. Siapa lagi namanya? Hah? Muhammad Syahrul. Mana Isa? Ada. Iya, Nabil kecil, Nabil besar. Cukup ya, tidak ada minta. Ada semua ji, masya Allah. Nanti itu biasa kalau Serimi tidak hadir. Saya nasihatku satu, jangkit tidak hadir biar cuma satu kali. Tidak hadir ki satu kali selesai ki. Kenapa?
otomatis pusing ki. Kita lihat tadi tuh banyak kita ambil. Nah, kita satu kali tidak hadir, besok ditanya pusing lagi. Pertemuan berikutnya ditanya pusing, apalagi kalau tugas. Ada lagi 10 nomor lagi tugasnya. Paham ya? Jadi diusahakan hadir terus. Ya, paham, tidak paham, datang lagi dulu. Kalau tidak paham, bertanya langsung. Jangan ditumpuk. Jelas ya? Iya. Kita cukup dulu sampai di sini. Tafadhol. Ada semua aja bukunya? Itu tahu. Siapa lagi? Nggak ada nih. Nggak ada nih, lengkap nih. Langsung menyala nih. Jangan dulu dicabut. Tunggu dulu sebentar. Jangan dulu. Jangan dulu. Jadi koneksi.